Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisha Fitri dari kelas 3 A25 dengan NPM 10221848 Universitas Gunung Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu submateri dari mata kuliah manajemen operasional, yaitu manajemen persediaan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kenapa sih dalam sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan adanya persediaan? Yang pertama itu adanya ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Yang kedua adanya ketidakpastian dari para supplier. Lalu yang ketiga adanya ketidakpastian tentang waktu pemesanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat apa itu definisi dari persediaan, tujuan, serta fungsi. Yang pertama, definisi dari persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Lalu ada juga definisi dari persediaan. Persediaan itu merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Oke, sedikit saya menjelaskan tadi bahwa disebutkan persediaan itu merupakan elemen utama dari modal kerja. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah persediaannya itu paling besar dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya itu paling rendah. Selanjutnya ada tujuan dari persediaan. Tujuan diadakan persediaan yaitu yang pertama, memperlancar proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada fungsi dari persediaan. Fungsi dari persediaan itu yang pertama ada fungsi economic cloud sizing, yang kedua ada fungsi antisipasi. Saya akan menjelaskan fungsi dari yang pertama, fungsi economic cloud sizing. Persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah, dan sebagainya karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Lalu yang kedua ada fungsi antisipasi. Maksudnya di sini yaitu untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman, menghadapi ketidakpastian jangka waktu penerimaan, dan untuk menyediakan persediaan pengamanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dari materi persediaan. Yang pertama itu kita akan membahas metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode pencatatan persediaan perpetual, lalu yang kedua, metode pencatatan persediaan secara periodik. Yang pertama, metode pencatatan persediaan perpetual itu semua pembelian dan penjualan barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi. Lalu yang kedua, metode pencatatan persediaan periodik. Itu kuantitas persediaan ditentukan secara periodik. Semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan mendebat akun pembelian, dan saat terjadi penjualan akan mengkredit akun penjualan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penilaian persediaan. Yang pertama itu ada FIFO, first in first out. Maksudnya di sini bahwa barang yang pertama dibeli itu merupakan pertama yang digunakan. Persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli paling akhir. Harga perolehan barang yang lebih dulu dibeli dianggap akan menjadi harga pokok penjualan lebih dulu. Selanjutnya, metode rata-rata atau average. Metode ini digunakan untuk menghitung harga yang terdapat dalam persediaan atas dasar rata-rata barang yang sama yang tersedia dalam satu periode.
Metode persediaan perpetual yang digunakan adalah metode rata-rata bergerak, yaitu harga perolehan rata-rata dilakukan pada setiap kali transaksi pembelian. Biaya rata-rata ditentukan dengan membagi harga pokok yang tersedia dengan jumlah unit yang tersedia. Itu juga disebut dengan rata-rata terimbang. Lalu yang ketiga ada LIFO, last in first out. Metode ini membandingkan biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah sistem persediaan periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama suatu bulan berasal dari pembelian yang paling akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang metode manajemen persediaan. Yang pertama itu ada metode EOQ atau Economic Order Quantity, yang dimana menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Lalu yang kedua dari Order Point, yang dimana saat persediaan mencapai titik di mana perlu diadakan pemesanan kembali. Lalu yang ketiga ada Safety Stock, persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Lalu yang keempat ada Just in Time, yang pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang keputusan dalam manajemen persediaan. Sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Mempertahankan tingkat persediaan yang optimum itu diperlukan dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, kapan melakukan pemesanan, dan yang kedua itu berapa jumlah yang harus dipesan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.